Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Nur Cahyani dari kelas pendidikan biologi E tahun 2022 dengan NIM H03222357. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan hidup. Di mana pencemaran lingkungan hidup ini bisa mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Atau kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya how environmental pollution affects life. Baiklah, sebelumnya saya akan menampilkan 3 contoh dari pencemaran lingkungan hidup. Contoh pertama itu merupakan pencemaran udara, yang dimana merupakan asap yang dikeluarkan dari cerobong-cerobong pabrik yang tentunya mengandung sebuah polutan yang berbahaya, seperti hidrokarbon maupun karbon monoksida. Dan di bawahnya itu merupakan contoh pencemaran tanah dan contoh dari pencemaran air. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu bahwa manusia itu merupakan satu-satunya komponen hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidupnya yang dapat menimbulkan masalah yang disebut dengan pencemaran. Pencemaran ini menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 02 Menk.LH 1988, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air, udara, atau berubahnya tatanan komposisi air udara oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa hal untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup ini. Nah, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup ini oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukannya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan buku mutu lingkungan, di mana buku mutu lingkungan ini adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terhadap lingkungan dengan tidak menimbulkannya gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan, atau benda lainnya. Pada saat ini pencemaran lingkungan hidup berlangsung di mana-mana, dan itu sangat akan mengganggu kelangsungan hidup. Dengan laju yang sangat cepat ini akan semakin berat dengan masuknya limbah industri dan berbagai bahan kimia termasuk logam berat yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup oleh adanya pencemaran lingkungan hidup ini. Baiklah, di sini saya telah mengkategorikan 3 pencemaran lingkungan hidup, yang dimana yang pertama itu ada yang dimaksud dengan pencemaran air, pencemaran udara, maupun dengan pencemaran tanah. Sebelumnya, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi, dan lain-lain juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran karena pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pencemaran air ini dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, maupun limbah minyak. Sebelumnya, bahwa limbah industri ini dapat berupa jenis logam berat seperti kadmium sel, merkuri Hg, dan timbal Pb. Selain itu juga pewarna sintesis dan zat kimia lain sesuai dengan jenis industrinya. Ini akan mengakibatkan melalui rantai makanan, zat-zat yang di atas akan terakumulasikan pada tubuh hewan dan manusia yang dapat menyebabkan suatu kematian. Dan yang kedua adalah
ada limbah pertanian, di mana limbah pertanian ini contoh penggunaan pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya pertimbunan NO di air sehingga terjadi eutrofifikasi. Akibatnya, gulma di air seperti eceng gondok, alga, dan sebagainya tumbuh lebat menutupi permukaan air dan sinar matahari tidak dapat menembus masuk ke air. Dan ada limbah rumah tangga. Beberapa contoh limbah rumah tangga itu seperti deterjen, kaca plastik, dan sebagainya di perairan bersama limbah industri akan menyebabkan suatu kematian organisme. Dan yang terakhir ada limbah minyak, di mana limbah minyak ini yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tangkar atau kebocoran kilang minyak lepas pantai menyebabkan tercemarnya air laut. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang besar yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara ini dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami seperti kegiatan manusia. Pencemaran udara sendiri ini dapat kita bedakan menjadi pencemaran primer maupun pencemaran sekunder, di mana pencemaran primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara primer, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Dan pencemaran sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Dan yang terakhir itu ada pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah ini adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran, limbah cair atau bahan kimia industri, atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah tercemar akan mengakibatkan tercemarnya ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dan tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Nah, akibat dari pencemaran lingkungan ini akan mengakibatkan kelangsungan kehidupan. Atau yang pertama itu akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang kedua, akan punahnya spesies. Yang ketiga, keracunan sampai dengan menimbulkan suatu penyakit. Yang keempat, kesuburan tanah berkurang. Kelima, ledakan hama. Keenam, terjadinya hujan asam. Hujan asam yang diakibatkan oleh senyawa nitrogen oksigen dan sulfur oksida yang akan menyebabkan pH air hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan hujan asam. Penipisan lapisan ozon, di mana penipisan lapisan ozon ini akan terikat oleh senyawa klor dari CFC sehingga terjadi lubang ozon akibat penipisnya lapisan ozon. Yang terakhir ada efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca ini akan disebabkan oleh adanya gas yang mampu memberikan efek rumah kaca yang mengakibatkan panas diradiasikan ke bumi sehingga menaikkan suhu permukaan bumi atau pemanasan global. Jadi, manusia itu sangat berperan penting dalam menjaga kelangsungan lingkungannya atau mencegah dari pencemaran lingkungan hidup. Selamatkan lingkungan, karena manusia itu merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Nah, pengaruh manusia ini sangat besar terhadap lingkungan. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi manusia terhadap alam
melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyelesaikan diri dalam lingkungannya. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan aspek pelestarian lingkungan sehingga masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dari sebuah pencemaran lingkungan hidup. Baik, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.